Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi-materi kimia tentang medan listrik. Yang pertama adalah hukum Coulomb, yang kedua adalah medan listrik, yang ketiga adalah hukum Gauss, dan yang terakhir adalah penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nabila Agnes Resutaviana dengan NIM D1C024043. Nama saya Adela Fiansa dengan NIM D1C02407. Nama saya Fikri Adrian dengan NIM D1C02433. Nama saya Katia dengan NIM D1C024053. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agnes Resutaviana dengan NIM D1C024043. Di sini saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Angkatan tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Coulomb, yaitu dengan sub materinya adalah pengertian hukum Coulomb, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soal dari hukum Coulomb. Untuk memenuhi tugas fisika dengan dosen pengampu Ibu Erlida Amni MPD. Baiklah teman-teman, hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang mengatakan bahwa setiap benda-benda bermuatan terdapat tarikan atau tolakan yang disebut dengan hukum Coulomb atau gaya listrik. Gaya listrik di hukum Coulomb adalah disimbolkan dengan huruf F. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang besarannya ataupun bunyi dari hukum Coulomb. Bunyi dari hukum Coulomb adalah gaya listrik berbanding lurus dengan besar muatan atau disebut dengan gaya listrik berbanding lurus dengan muatan atau disebut dengan Q1 dan Q2. Ini adalah besarannya adalah hukum Coulomb. Selanjutnya, selain itu, berbanding terbalik dengan jaraknya. Jarak dari hukum Coulomb adalah 1/r². Oleh sebab itu, ditemukan rumusnya adalah F sama dengan rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R². F ini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik. K ini adalah konstanta dielektrik. Di dalam fisika, konstanta ini disebut dengan konstanta dielektrik. Konstanta ini sudah memiliki nilai yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 adalah muatan pertama, Q2 juga muatan kedua dengan satuannya adalah Coulomb. Serta R ini adalah jarak. Tetapi teman-teman, konversi satuan muatan ini tidak hanya Coulomb. Terkadang ada milicoulomb, mikrocoulomb, dan nanocoulomb. Nah, kita di sini harus mengkonversi dulu setiap satuan muatan. Tidak semua muatan itu adalah Coulomb. Nanti di soal pasti ditemukan oleh 1 mikrocoulomb, 1 milicoulomb, dan 1 nanocoulomb. 1 milicoulomb ini kita konversi menjadi 1 dikali 10 pangkat min 3 coulomb. Ini kan tadi kan awalannya kan mikrocoulomb. Kita ubah ke coulomb menjadi 1 dikali 10 pangkat min 3 coulomb. Lanjut yang kedua adalah 1 mikrocoulomb. Diubah menjadi coulomb menjadi 1 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Serta yang terakhir adalah 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb ini kita ubah menjadi coulomb, yaitu ditemukan 1 dikali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian adalah jaraknya. Jaraknya kan di soal itu
tidak semuanya meter, ada sentimeter dan milimeter. Makanya kita konversi dulu. Baiklah teman-teman, kita perlu ketahui dulu di setiap soal itu biasanya kan jarak itu kan satuannya meter. Namun di setiap soal itu tidak semuanya meter, ada sentimeter dan milimeter. Oleh karena itu kita konversi dulu satuan jaraknya. Apabila ditemukan di soal 1 cm, maka akan dirubah ke meter menjadi 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Apabila ditemukan di suatu soal 1 mm, jaraknya 1 mm, maka kita ubah menjadi 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Baiklah teman-teman, contoh penerapan hukum Coulomb di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penangkal petir, yang kedua ada pengisian baterai, dan yang terakhir ada pencampuran zat-zat di dalam air. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memecahkan satu contoh soal tentang hukum Coulomb. Diketahui Q1 sama dengan 30 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 15 mikrocoulomb, dan jaraknya adalah 15 cm. Di video pertama tadi saya sudah menjelaskan konversi muatan dan konversi suatu jarak. Di sini kan satuannya tidak coulomb tetapi mikrocoulomb. Maka kita harus mengkonversinya menjadi 30 dikali 10 pangkat min 6 coulomb supaya satuannya berubah menjadi coulomb. Yang kedua adalah muatan kedua kan 15 mikrocoulomb. Kita ubah menjadi coulomb yaitu 15 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan jaraknya kan sentimeter. Kita harus mengubah ke meter menjadi 15 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah gaya listriknya. Kita akan menjawab ya. Rumusnya tadi adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita ketahui yang ditanyakan F. Jadi F ini kita turunkan. Sama dengan konversinya kan tadi kita udah menemukan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Konversi ini nilainya sudah ditentukan ya teman-teman. Dikali Q1-nya kan 30 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q2. Q2-nya 15 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya kita tadi udah mengubah ke meter menjadi 15 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa jaraknya adalah kita pangkatkan karena tadi rumusnya R-nya dipangkatkan. Lanjut ya teman-teman. F sama dengan, bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya punya salah satu cara supaya menghitungnya lebih mudah. Nilai yang tidak memiliki pangkat kita tulis sendiri terlebih dahulu. 9 dikali 30 dikali 15 per, ini kan dipangkatkan 15 pangkat 2, berarti 15-nya ada 2 per 15 dikali 15. Di sebelahnya, di sebelah ruas kirinya itu adalah nilai yang tidak memiliki perpangkatan, kita singkirkan terlebih dahulu. Di ruas sebelah kirinya kita tulis nilai yang memiliki pangkat, yaitu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2. Ini teman-teman, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Kita ingat bahwa perpangkatan dipangkatkan lagi itu berarti ditambah. Berarti menjadi 10 pangkat min 4. Nah, lanjut. F sama dengan, kita main coret-coret. 30 dibagi 15 berarti 15-nya habis, 30-nya menjadi 2. 15 bagi 15 habis. Berarti di sini tersisa 9 dikali 2 berarti 18.
dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Ini kita naikkan, ini kan di bawah, bagi 10 pangkat min 4. Kita naikkan ke atas, berarti minnya hilang. Berarti dikali 10 pangkat min 4. Sehingga hasilnya adalah F sama dengan 18 dikali min 3. Ini kan perpangkatan, berarti ini ditambah. Min 3 plus 4 hasilnya kan 1. Maka 1 tidak ditulis. Berarti 18 dikali 10. Di sini ada pangkat 1 namun tidak ditulis ya. Hasil dari akhir F sama dengan 18 kali 10 ini kita ubah menjadi bilangan berkoma. Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 2 Newton. Inilah jawaban dari soal tadi. Demikianlah penjelasan materi tentang hukum Coulomb dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Rumus medan listrik adalah I, P, atau A. I adalah medan listrik, buka kurung, N atau C, tutup kurung. F adalah gaya tarik, menarik antara muatan N. Q adalah besaran muatan listrik C. Dan di sini ada contoh soal medan listrik. Ya, ini adalah soalnya. Listrik statis kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 3 cm dari muatan yang besarkan 18 MC adalah A sama dengan 18 MC sama dengan 18 kali 10 pangkat 6 C. R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 min pangkat 2 meter. I, K kali A per R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 18 kali 10 min 6 per 3 kali 10 min 2 pangkat 2 sama dengan 18 kali 10, yaitu 18 kali 10 pangkat 3 N atau C. Menjadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali A kali 10 min 6 diperkan N 6 kali 10 min pangkat 2. E 9A per B L dikali 10 9 dikurang 6 ditambah 4. E 9A per B2 kali 10 pangkat 7. Q 18 dibulatkan menjadi A MC atau R sama dengan 3 dibulatkan menjadi 6 cm sama dengan 9 kali 18 per 32. 9 lalu dicoret dan 32 akan dicoret, yaitu dikali 10 pangkat 7. Hasilnya 18 kali 10 min 7 N atau C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian dengan NIM D1C024033 dengan Prodi Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang elektrostatik hukum Gauss untuk melengkapi tugas fisika saya dengan dosen pengampu Ibu Erlida Amni MPD. Pengertian hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan
flux total pada permukaan tertentu dengan jumlah muatan yang dikandung oleh permukaan tersebut. Bunyi hukum Gauss yaitu flux total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total. Elektrostatik hukum Gauss ada dua, yaitu yang pertama flux listrik dan flux pada permukaan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rumus hukum Gauss, yaitu flux listrik sama dengan I per E0, yaitu dengan artian Q adalah muatan listrik dan E0 adalah permitivitas ruang hampa, yaitu apabila flux listrik jatuh tegak lurus dengan rumus flux sama dengan E kali 0. Apabila flux listrik tidak jatuh tegak lurus dengan rumus flux sama dengan E kali A kali cos theta. Perbedaannya adalah cuma ditambah dengan cos theta. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal hukum Gauss yang ditanya medan listrik sama dengan 3500 Newton per kolom. Luas permukaan sama dengan 2 meter kuadrat, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 dengan cos theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanya flux listrik. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal video awal, jika bila flux listrik tidak jatuh tegak lurus, maka rumusnya adalah rumusnya adalah flux sama dengan E kali A kali cos theta. Jadi cara penjelasannya adalah kita ikutin rumusnya. Medan listrik sama dengan 3500. Jadi kita medan listriknya adalah 3500 dikali dengan luas permukaan yaitu 4 meter. Dikali dengan cos sama dengan 60 derajat. Cos sama dengan 60 derajat. Terus 3500 ini dikali dengan 4 Penerapan hukum Gauss adalah saat menerapkan hukum Gauss, kita perlu memperhatikan simetri sistem. Simetri sistem akan memberikan gambar kualitatif tentang medan. Kita juga perlu memilih permukaan Gauss yang sesuai dengan bentuk simetri. Hukum Gauss memiliki beberapa penerapan diantaranya, yaitu ada yang pertama pupuk nano, yang kedua pestisida nano, yang ketiga sensor nano, yang keempat benih nano, dan yang terakhir kemasan nano. Demikianlah video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.